Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis PDB atau PDRB, perbandingan wilayah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota di Pulau Sumatera. Adapun indikator yang akan kami bahas itu yang pertama indeks Williamson untuk mengetahui kesenjangan pendapatan antar daerah, lalu ada analisis Shifter untuk menganalisis peranan atau pergeseran suatu sektor, lalu analisis LQ untuk apa, dan tipologi klasen untuk melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Martin Simamora, dan teman saya ada Raihan, ada Johnson, ada Maria, ada Agus, dan ada Teresia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian indikator pertama yang akan kami bahas adalah indikator indeks Williamson. Sebelumnya, indeks Williamson ini adalah indeks yang digunakan untuk menggambarkan kesenjangan distribusi PDRB di suatu wilayah. Sehingga jika indeks Williamson ini memiliki nilai mendekati 1, yang menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antar daerah di wilayah tersebut cukup tinggi. Kemudian di diagram batang ini kita dapat melihat pergerakan perubahan indeks Williamson dari tahun 2011 sampai tahun 2019 antara provinsi di Pulau Sumatera. Kemudian Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi provinsi yang pernah menduduki peringkat pertama indeks Williamson tertinggi di Pulau Sumatera, yang menunjukkan bahwa kedua provinsi ini memiliki kesenjangan ekonomi antar daerahnya cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Kemudian Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan provinsi yang memiliki indeks Williamson terendah mulai tahun 2011 hingga tahun 2019, sehingga Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki kesenjangan ekonomi antar daerahnya yang rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera, konsisten dari 2011 hingga tahun 2019. Kemudian di sebelah kanan ini ada peta persebaran rata-rata indeks Williamson dari tahun 2011 hingga tahun 2019, menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki rata-rata indeks Williamson-nya sebesar 0,66, di mana indeks ini lebih mendekati ke 1, sehingga dapat dikatakan bahwa kesenjangan ekonomi antar daerah di Provinsi Sumatera Selatan ini cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kemudian di Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki indeks Williamson rata-rata paling rendah di tahun 2011 hingga tahun 2019, yang menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki kesenjangan ekonomi antar daerahnya paling rendah secara rata-rata dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sumatera pada tahun 2011 hingga tahun 2019. Kemudian jika dilihat dari tren perubahan indeks Williamson dari tahun 2011 hingga tahun 2019, terlihat bahwa terdapat 4 provinsi yang pernah memiliki indeks Williamson mendekati 1 di Pulau Sumatera, yaitu adalah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau. Namun di tahun 2014, Provinsi Riau indeks Williamson-nya sudah di bawah 0,5, di mana indeks Williamson ini lebih mendekati ke 0. Dan dapat dikatakan bahwa kesenjangan ekonomi antar daerah di Provinsi Riau ini sudah tergolong rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga di tahun 2014 hingga tahun 2019, hanya terdapat 3 provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki indeks Williamson cukup tinggi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian indeks Williamson di Pulau Sumatera sendiri tidak mengalami perubahan yang signifikan ya, dan cenderung konstan, dan secara rata-rata juga memiliki nilai di angka 0,4 yang menunjukkan bahwa distribusi PDRB atau kesenjangan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera itu tergolong cukup rendah. Kemudian jika dilihat dari perubahan paling signifikan dari indeks Williamson di Pulau Sumatera dari tahun 2011 hingga tahun 2019, di Provinsi Riau, kita dapat melihat bahwa di tahun 2011 itu Riau memiliki indeks Williamson di atas 0,5, yaitu lebih mendekati ke 1, yang menunjukkan bahwa indeks Williamson ini tinggi dan kesenjangan ekonomi Riau di antar daerahnya itu juga cukup tinggi di tahun 2019. Namun tetapi di tahun 2019, Provinsi Riau sudah memiliki indeks Williamson sebesar 0,36. Ini merupakan indeks Williamson yang rendah dan dapat dikatakan bahwa kesenjangan ekonomi antar daerahnya di Provinsi Riau juga sudah tergolong rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan perkembangan yang bagus untuk Provinsi Riau dalam menyamakan atau mengurangi kesenjangan pada distribusi PDRB di wilayah Provinsi Riau itu sendiri. Kemudian indikator selanjutnya adalah indikator Shifter yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, indikator yang akan kami jelaskan selanjutnya adalah analisis Shifter. Analisis Shifter adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan kompetitif lapangan usaha di suatu wilayah. Nah, selain itu juga digunakan untuk melihat sumbangan lapangan usaha tersebut terhadap
perekonomian wilayah tersebut. Nah, di sini pada halaman ini akan dilihat perbandingan rata-rata SIPSHARE lapangan usaha tingkat provinsi pada tahun 2012 sampai 2021 dan juga perbandingan rata-rata SIPSHARE lapangan usaha tingkat kabupaten kota tahun 2012 sampai 2021. Di sini lapangan usaha yang dipilih adalah informasi dan komunikasi. Dapat dilihat bahwa pada sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi bahwa Provinsi Riau memiliki nilai SIPSHARE yang paling tinggi, yaitu 15,8. Jika dilihat pada tingkat kabupaten kota, namun dilihat bahwa Kabupaten Lampung Barat memiliki nilai SIPSHARE yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten kota yang berada di Provinsi Riau. Nah, selanjutnya misalkan kita pilih lapangan usaha transportasi dan pergudangan, dapat dilihat bahwa secara rata-rata seluruh provinsi sudah memiliki nilai yang tidak terlalu berbeda. Sedangkan ada satu provinsi yang memiliki nilai yang negatif, yaitu Kepulauan Riau. Dan jika dilihat secara kabupaten dan kota juga, bahwa Lampung Barat menjadi kabupaten atau kota yang memiliki nilai SIPSHARE yang paling tinggi untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Selanjutnya, kita beralih ke halaman tren analisis SIPSHARE. Di halaman ini akan dilihat tren SIPSHARE pada tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten dan kota. Pada bagian kiri ini merupakan grafik yang menunjukkan SIPSHARE tingkat provinsi, dan pada grafik kanan ini dikarenakan filter semua kabupaten dan kota ini ditunjukkan, maka yang ditunjukkan adalah rata-rata dari semua kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Nah, kedua nilai SIPSHARE ini berbeda, sehingga grafik yang akan ditampilkan ini berbeda. Dapat dilihat pada tahun 2020, pada pandemi kemarin, bahwa rata-rata lapangan usaha mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa nilai SIPSHARE berkurang, tetapi ada lapangan usaha yang memiliki kenaikan, yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi dan juga lapangan usaha jasa kesehatan. Tetapi pada tahun 2021, lapangan usaha tersebut mengalami penurunan lagi. Nah, dapat dilihat bahwa rata-rata SIPSHARE tingkat kabupaten kota juga merefleksikan hal yang sama, yaitu bahwa secara rata-rata informasi dan komunikasi tidak mengalami penurunan pada tahun 2020. Tetapi berbeda dengan yang di tingkat provinsi, bahwa pengadaan listrik dan gas lebih tinggi dibandingkan informasi dan komunikasi. Misalkan kita pilih salah satu kabupaten dan kota, misalkan kota Palembang. Akan terlihat bahwa sama seperti rata-rata tadi, bahwa pengadaan listrik dan gas memiliki nilai SIPSHARE yang paling tinggi di Kabupaten Kota Palembang pada tahun 2020, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021, sedangkan jasa keuangan dan asuransi mengalami kenaikan. Dan dapat dilihat pula pada 2016, nilai SIPSHARE pengadaan listrik dan gas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tetapi juga penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017. Selain Provinsi Sumatera Selatan, kami akan juga menunjukkan nilai SIPSHARE pada Provinsi Sumatera Utara. Secara tren SIPSHARE tingkat provinsi tidak merefleksikan hal-hal yang cukup cukup aneh atau cukup berbeda dengan provinsi lainnya. Tetapi jika kita lihat di bagian tren SIPSHARE tingkat kabupaten atau kota, bisa dilihat bahwa lapangan usaha pertambangan dan penggalian memiliki nilai yang sangat berbeda dibandingkan lapangan usaha lainnya. Nah, jika kita lihat, perbedaan ini disebabkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Dapat dilihat nilainya pada 2012 sangat tinggi. Tetapi jika di tingkat provinsinya, informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang memiliki nilai SIPSHARE yang paling tinggi pada 2020 dan juga 2021. Ketika kami lihat kabupaten dan kota yang menyebabkan ketimpangan tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Nah, dapat dilihat pada tahun 2012, kenaikan nilai shift share sangat tinggi, yaitu 1.784, dan juga penurunannya yang sangat signifikan menjadi 318. Nah, dibandingkan 88 usaha yang lainnya, ini berarti sumbangan lapangan usaha pertambangan pada tahun 2012 ini sangat-sangat meningkat. Ini juga terjadi peningkatan sumbangan dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian ke perekonomian wilayah Tapanuli Selatan, yang menyebabkan ketimpangan nilai rata-rata sisa tingkat kabupaten kota tadi. Mungkin cukup sekian untuk indikator analisis shift share. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis location quotient atau LQ yang digunakan untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan juga derajat self-sufficiency suatu lapangan usaha. Pada LQ ini terdapat dua kategori, yaitu LQ lebih dari 1, menunjukkan sektor basis, dan juga LQ kurang dari sama dengan 1, yaitu sektor non-basis. Di sini kami menampilkan dua buah peta yang menunjukkan perbandingan LQ pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota yang ada di Pulau Sumatera. Ini yang ditampilkan adalah nilai rata-ratanya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Kemudian secara default yang ditampilkan adalah nilai LQ untuk lapangan usaha, pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Jika ingin melihat yang lain bisa diklik di filter ini. Seperti ini misalnya untuk konstruksi, kita akan kembali ke pertanian dan kehutanan. Baik, di sini kita lihat dulu untuk level provinsinya. Sini untuk yang warna biru ini menunjukkan nilai LQ tinggi dan warna merah ini menunjukkan nilai LQ yang rendah. Lihat bahwa di provinsi Pulau Sumatera ini didominasi oleh warna biru, yang berarti bahwa nilai LQ-nya ini tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan juga perikanan, ini merupakan sektor basis di sebagian besar provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Kecuali di ini untuk yang Kepulauan Riau. Kemudian ini berarti bahwa produksi untuk lapangan usaha tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan dapat diekspor. Untuk nilai yang tertinggi di sini ada di Provinsi Lampung dengan LQ itu 2,38. Kita akan melihat level di bawahnya yaitu kabupaten dan kota. Sini dapat dilihat bahwa untuk yang size-nya besar ini menunjukkan nilai LQ-nya besar. Jadi kita bisa melihat untuk kabupaten kota yang di mana lapangan usaha tersebut itu merupakan basis. Seperti ini contohnya di Pesawaran, kemudian ada Tanggamus, Lampung Barat, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat tren dari LQ dari selama periode 10 tahun ya, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Pertama-tama kita akan lihat dulu untuk rata-ratanya di provinsi-provinsi Pulau Sumatera, ini terdapat 9 sektor basis, dengan untuk yang paling tinggi itu ada di pertanian, kehutanan, dan perikanan ya. Ini untuk selisihnya ini cukup besar dengan sektor lain. Kemudian kita akan coba melihat ke satu provinsi, yaitu Provinsi Aceh. Ini terlihat bahwa terdapat 7 sektor basis di Provinsi Aceh ini. Nah, kemudian untuk trennya berdasarkan lapangan usaha bisa dilihat di chart yang di bagian tengah di sini. Sini terlihat untuk lapangan usahanya ini terdapat perubahan struktur sektor basis non-basisnya. Sini yang menarik misalnya untuk pertambangan dan penggalian. Kita lihat untuk tingkat provinsinya terlebih dahulu bahwa pada tahun 2011 itu dia merupakan sektor basis, kemudian mulai turun hingga pada tahun 2015 itu berubah menjadi sektor non-basis dan titik terendahnya pada tahun 2016. Kemudian dia mulai kembali menjadi sektor basis pada tahun 2019-2020. Sedangkan untuk tingkat kabupaten kotanya, kita bisa lihat bahwa untuk Provinsi Aceh ini terdapat 2 kabupaten kota yang cukup menonjol. Di sini ada Aceh Timur, di mana untuk lapangan usaha ini dari sektor basis tahun 2011 berubah menjadi non-basis tahun 2021. Sedangkan untuk Aceh Barat, di sini pada tahun 2016, mulai tahun 2016 ini mengalami kenaikan yang cukup drastis pada nilai LQ-nya hingga pada tahun 2021 itu menunjukkan nilai LQ yang tertinggi untuk lapangan usaha tersebut di angka 3, baik, untuk perubahan struktur lapangan usaha basis dan juga non-basis ini penting karena sektor basis itu merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah, dan dia akan berhubungan dengan ekspor dan mempengaruhi juga nanti untuk pendapatan daerah, konsumsi investasi, hingga ke demand-nya.
Baik, sekian untuk LQ, bisa dilanjutkan untuk yang indikator terakhir yaitu kelasan. Baik, akan saya lanjutkan. Pada kali ini saya akan bahas terkait tipologi kelasan antar provinsi di Pulau Sumatera. Seperti yang dilihat pada layar, terdapat 3 filter, yaitu provinsi, tahun, dan kuadran. Sebagai catatan, secara default, angka yang ditampilkan tiap provinsi merupakan rata-rata dari keseluruhan tahun. Tipologi kelasan sendiri terbagi menjadi 4 kuadran. Wilayah yang termasuk kuadran 1 disebut daerah maju dan tumbuh, di mana PDRB per kapita maupun laju pertumbuhan provinsi tersebut lebih besar daripada PDB per kapita dan laju pertumbuhan Indonesia sendiri. Lalu ada kode kuadran 2 yang disebut daerah sedang berkembang, di mana laju pertumbuhan provinsi tersebut lebih besar dari laju pertumbuhan Indonesia, sedangkan PDRB per kapitanya berlaku sebaliknya. Untuk kode kuadran 3 disebut daerah maju tetapi tertekan, yang mana PDRB per kapita provinsi tersebut lebih besar daripada PDB per kapita Indonesia sendiri. Untuk laju pertumbuhan sebaliknya. Lalu ada terakhir, kode kuadran 4 disebut daerah relatif tertinggal, di mana baik PDRB per kapita provinsi tersebut maupun laju pertumbuhan lebih kecil daripada PDB per kapita maupun laju pertumbuhan Indonesia sendiri. Pengkodean kuadran tersebut dapat diperiksa kembali dengan membandingkan PDRB per kapita, laju pertumbuhan pada kedua chart ini. Yang menjadi fokus kami kali ini ialah membandingkan provinsi-provinsi pada tahun 2019 dengan tahun 2021. Seperti yang kita lihat, kalau misalkan di sini kita tidak melihat adanya provinsi yang termasuk kuadran 1, sedangkan pada kuadran 4 sendiri ada 4 provinsi yang termasuk. Lalu ada kuadran 3. Kuadran 3 ada 2 provinsi yang termasuk. Lalu ada kuadran 2. Kuadran 2 ada 4 provinsi termasuk. Sedangkan untuk tahun 2020, pada tahun 2020 terjadi peningkatan. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kuadran 4, di mana menjadi 7 provinsi. Sedangkan untuk kuadran 1 sendiri, itu ada 1 provinsi. Nah, ini bisa dipengaruhi dengan adanya faktor pandemi. Bisa dilihat juga untuk membandingkan pada kedua kartnya. Nah, untuk tipologi kelasan kabupaten kota akan dilanjutkan oleh Agus. Oke, baik. Saya akan selanjutnya menjelaskan tipologi kelasan kabupaten kota di Pulau Sumatera. Nah, di sini ada sebanyak 154 kabupaten kota di Pulau Sumatera. Nah, bisa dilihat pada layar, di sini akan menggunakan rata-rata dari tahun 2015 sampai 2019. Dapat dilihat PDB per kapita nasionalnya di sini dan laju Indonesianya. Nah, selanjutnya kita akan fokus terutama pada di kuadran 1 terlebih dahulu. Nah, di kuadran 1 dari laju pertumbuhan 2015 sampai 2019 ini dapat dilihat laju pertumbuhannya tertinggi ini berada di Kabupaten Kota Muara Enim, dan PDRB kapita yang tertingginya ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, lalu kita melihat di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 ini ada di sebelah kiri 0, ini berarti laju pertumbuhannya sampai negatif. Nah, laju pertumbuhan yang terendah itu ada di Pringsewu, yang laju pertumbuhannya minus 0,07. Lalu yang terendah juga PDRB per kapitanya juga di Pringsewu ini ya, sebesar 18.949,98. Nah, bisa dilihat juga di sini di beberapa provinsi yang tidak memiliki kuadran 1, yaitu di Lampung, di Bengkulu, dan di Aceh. Bisa dilihat juga di samping di peta ini tidak terdapat ya kuadran 1, kuadran 1-nya gitu. Oke, mungkin bisa dikembalikan ke moderator ya. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.